Sucian, ya kalau turun mengalur pada sistem. Kemudian yang keempat, Jemangku akan melaksanakan pemujaan, menstanakan Sang Hyang Sri Sedana dan juga Sang Hyang Dewi Parbeni. Kemudian yang kelima, mengaturkan Banten yang seperti saya sampaikan tadi, yaitu Banten Tumpah Utuh, Wasin Karya dan Tegang Karya. Lanjut prosesi yang keenam. Selesai persembayangan tersebut, maka kita akan mengaturkan Banten Tumpah tersebut, maka kita akan lunas pengelukatan, dilanjutkan dengan melaksanakan persembahyangan bersama. Penghormatan itu penting untuk apa? Untuk mengintegrasikan prana yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu hal yang suka kita abai juga, kita tidak pernah berbicara dengan tanaman, dengan binatang, itu pada itu sangat penting. Salah satu kenapa dia penting, karena ada jiwa bersama yang di sana.
penghormatan pada jiwa itu salah satu apa? Bentuk energi yang dipancarkan oleh tanaman dan bentuk energi yang dipancarkan oleh kita adalah supaya apa? Supaya terintegrasi dia. Nah, dalam konsep integrasi ini adalah masuk dalam konsep persatuan dan persatuan. Apa sih makna persatuan dan persatuan itu? Inilah dia yang kita lakukan sekarang ini. Tanpa kita sadari telah menyatukan segenap keluarga kita kepada apa? Kepada semesta beserta isinya. Nah, oleh karena itulah kemudian ada petunjuknya dalam ritual yang selama ini selalu kita lakukan. Apa itu? Konsep Buddha Yajna. Buddha Yajna berarti kita mengharmoniskan lingkungan kita di bawah Ibu Pertiwi. Lalu ada konsep dalam Atharva Weda Mandala 12, Sutta 1 mantra 12. Mantranya seperti ini. Mata Bumi Putra Aham Pertiwiya. Bumi adalah ibu kita. Sedangkan bumi adalah ibu kita. Bumi adalah, aku adalah putra bumi. Artinya di balik itu, ketika kita menyadari hakikat kita sebagai manusia, kita menempatkan Ibu Pertiwi sebagai ibu kita sendiri. Nah, ini kadang kita tidak ngeh begitu ya. Saya lihat kadang-kadang masuk ke pura itu ada yang masuk pakai sendal gitu ya. Bagaimana kita bisa mengintegrasikan energi yang ada di dalam diri kita dengan energi semesta, terutama yang ada di pura. Kita tidak ragu-ragu, ya, seperti tidak ada apa-apa, pakai sendal jung gitu ya. Akhirnya kita tidak ada grounding ke Ibu Pertiwi. Artinya apa? Kita tidak ada hubungan mensinergikan atas dan bawah. Padahal itu penting. Jadi oleh karena itu kita sudah melaksanakan di sini. Misalnya di sendal ditaruh sana, kita masuk ke Jabung Tamo, Jabung Madio dan lain sebagainya. Ada supaya kita terintegrasi energi yang ada di dalam diri kita dan di luar diri kita, termasuk di sini. Apakah kita memahami konsep ini? Tentu saja memahami. Tapi kadang kita tidak sadar itu. Sudah melakukan itu. Nah, alangkah indahnya ketika kita menyadari makna di balik ritual itu, maka akan bersinergi. Dengan tidak sadar itu bersinergi dia. Kesadaran kita bangkit. Apa kesadaran kita sudah bangkit? Bangkit Bapak Ibu. Ya. Intinya dari apa namanya? Perayaan ini adalah kita masuk dalam atmosfer suwung tadi. Coba sedikit kita melihat ya, kalau bersembayang Ramani Sembah. Ada ritual pertama suwung. Om Atmo Tatwatmo Sudama Swaha. Berarti kita sedang memuja suwung kan, kosong. Di dalam kekosongan itu apakah ada sesuatu di sana? Ada Bapak Ibu. Siapa sesuatu itu? Zat. Zat itu adalah Tuhan sendiri. Lalu disertai dengan yang terakhir, misalnya ada suwung kembali, kosong. Tapi yang kosong itu bukan berarti tidak ada. Ada yang bisa pada demikian. Ada itu adalah Tuhan. Maka kosong itu suwung itu Tuhan. Jadi dengan demikian, para leluhur kita sangat luar biasa Bapak Ibu memberikan tuntunan supaya kita masuk dalam atmosfer terus-menerus dengan Tuhan. Kekosongan itu masuk kita, diajak kita, dituntun kita supaya masuk itu. Nah, sekarang kalau kita menyadari hakikatnya, maka kita lebih apa? Lebih ngeh dan menyadari, sehingga dengan demikian terjadi yang namanya apa? Keharmonisan dan keseimbangan. Pelaksanaan kunjungan ketiga Puliki Purnawira Santi Dharma ini, harapan kita memanggil labda kalian. Masalah logistik, baik napi mentahnya maupun hidangannya, ini masing-masing punya komponen yang membuat kita semangat semua karena logistik. Kemudian tolong mungkin bagian mentahan ya, aturan. Jadi yang mentah-mentah itu aturan tolong juga dicatat dengan baik ya. Biar transparansi umat itu tahu siapa yang mengaturkan ya. Jangan Santi Puja ya, Niki membutuhkan tenaga. Niki yang lunas Pak Bajar, Niki bersama-sama kita
Bagaimana kita memilih napi, meja, dan kursi ini? Kenapa? Pada saat seremonial kursi itu akan kita tata. Tetapi nanti pada saat menjelang Sandi Puja, kursi itu kita cepat angkat, kita kumpulkan di tempatnya yang sekarang, kita menata langsung meja-meja Sandi Puja. Kita para pemangku itu membuat vibrasi kita semua seluruh sembahyang tangke di Banjar Cibinong ini kita sudah terus kita wujudkan. Semoga juga ibu-ibu Serati Banten semua semakin semangat ya, mulai nuesin karya makin ngetegang karya, bersinergi terus menerus. Bila nanti terakhir loyo gitu kan, tinggal buka ada di ke menyanyi layang-layang pasti hilang semua layang semua ya. Tutup dengan para mesanti Om Santi Santi. Yang saya simak, yang pertama pada saat nanti Santi Puja tanggal 27 hari Rabu libur Idul Adha. Jangan sampai tadi disampaikan sudah 140 nambah, jangan sampai nggak ada umat. Untuk itu tanggal 27 umat yang tidak mempunyai tugas khusus, yuk bersama-sama kita melaksanakan sembahyang di sini, mengiringi doa kedamaian, doa Santi Puja oleh beberapa jeromangku agar semua mendapatkan warna graha yang indah. Damai itu indah, senyum itu merupakan suatu ibadah. Tribuannya lupa. Kemudian pada H-1 tanggal 30 dilaksanakan Puja Tribuana khusus Jatbangun dan Pinadite yang berada di bawah naungan Banjar Cibinong. Hadir di sini diharapkan juga umat ikut melaksanakan. Becik melaksana dagu manti dati kembang bintang mantik dirurunge make jang megepong raris kaentungan toyongan sandat layu-layu layu nemik toyo nyandang tulang sauripe melaksana becik para truna-truni